Saudara, Shalom. Mulai minggu ini kita ibadah dengan cara yang hampir normal, ya. Jadi udah nggak usah grup ibadah, saudara datang saja ibadah pertama atau ibadah kedua, karena situasi COVID kan sudah mulai membaik, ya. Jadi grup ibadahnya sudah saya bubarkan kemarin. Lalu sekarang mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan ayat 6. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 berbunyi begini. Dibuka Alkitabnya ya. Kelamaan lihat di slide saja, jadi sekarang belajar lagi buka Alkitab. Ibrani 13 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Oh, ada di slide juga. Terima kasih Mulmet. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Maaf, saya salah. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, dua ayat ini dimulai dengan satu pernyataan larangan tentang uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi pada pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang keuangan yang sehat itu dalam kehidupan orang Kristen bagaimana. Keuangan yang sehat. Nah, keuangan saudara sehat apa enggak saya enggak tahu. Tapi mungkin slide berikutnya ada saudara yang bilang begini, ya boro-boro keuanganku sehat, mengisi dompetku sekarang ini tinggal KTP dan STNK doang, KTP dan SIM doang, tidak ada duitnya. Tambah lagi kemarin BBM kan naik, pusing kan? Gimana punya keuangan yang sehat? Slide berikutnya. Saudara, sebetulnya situasi yang susah ini kan bukan cuma kita di Indonesia mengalami, seluruh dunia mengalami, ya. Seluruh dunia sedang jatuh dalam keadaan krisis keuangan, ya. Jadi memang itu terjadi di seluruh dunia. Ada negara yang bangkrut, Sri Lanka misalnya bangkrut, saudara. Banyak pengusaha gulung tikar, amat banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi bolui. Ya, dalam keadaan seperti ini justru penting sekali kita mengelola keuangan dengan sehat. Keuangan sehat artinya tidak tekor, ya slide-nya matikan. Ya saudara, jadi kita perlu tahu saat sekarang slide-nya matikan apa, ya. Jadi saudara kita perlu tahu dalam saat seperti ini, ya, perlu bagi kita untuk belajar untuk mengelola keuangan dengan sehat. Supaya apa? Nggak tekor. Kalau nggak tekor, nggak punya utang. Kalau nggak punya utang, selamat. Maksudnya bisa melewati krisis ini dengan baik. Ya. Lalu Tuhan memperhatikan masalah ini, saudara. Ya. Tuhan perhatikan masalah ini karena itu Tuhan memberikan nasihat kepada saya dan kepada saudara. Cara mengelola uang dengan baik. Supaya dompetnya yang cuma isi KTP dan SIM, ada duitnya nanti. Ya, maksudnya begitu ya. Ada, bukan cuma KTP dan SIM tapi ada uangnya nanti. Kelola uang dengan sehat. Saya ulangi lagi Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, slide. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Slide berikutnya. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini ada nasihat untuk mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana caranya? Slide berikutnya. Saudara, bukan soal uang banyak atau uang sedikit, bukan soal kaya atau miskin. Ya. Banyak orang kaya keuangannya tidak sehat, akibatnya dia bangkrut. Banyak orang miskin keuangannya sehat, hasilnya dia bangkit dari kemiskinannya. Keuangan yang sehat tergantung dari sikap hidup yang benar terhadap uang, kebutuhan hidup, dan Tuhan. Matikan slide-nya. Jadi seperti itu duduk masalahnya, saudara. Ya. Bukan kalau uangnya banyak, keuangan kita sehat. Oh enggak. Saya sudah cukup tua lah ya. Saya melihat orang kaya, keuangannya kelihatan uangnya banyak, tapi bangkrut. Kenapa? Keuangannya tidak sehat. Keuangannya tidak sehat. Ya, ngatur uangnya salah. Ya, tapi juga ada banyak orang miskin yang keuangannya sehat, dia bangkit dari kemiskinan menjadi orang yang berhasil. Ya, keuangan itu mesti diatur dengan baik. Kenapa? Karena seringkali orang murtad karena uang. Meninggal dengan Tuhan karena uang. Tidak diatur dengan baik. Kecewa sama Tuhan lalu marah. Padahal dia yang nggak bisa ngatur. Ya. Jadi saudara-saudara, keuangan yang sehat itu bukan soal banyak atau sedikitnya uang yang kita punya. Tapi dalam Ibrani 13 ayat yang kelima tadi dikatakan tergantung dari sikap hidup yang benar terhadap uang. Jangan jadi hamba uang. Terhadap kebutuhan hidup, cukupkan dengan yang ada. Terhadap Tuhan, percayalah padanya. Percayalah padanya. Nah sekarang mari kita lihat satu persatu. Sikap yang benar terhadap uang. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Matikan slide-nya. Saudara, uang itu tuan yang kejam. Tapi hamba yang baik. Maksudnya gimana? Tuhan yang kejam. Kalau kita jadi hamba uang, kita bisa bilang uang tidak kenal saudara. Tapi kalau uang itu jadi hamba, maka bukannya uang tidak kenal saudara, tapi uang itu mengalir dari dompet kita untuk menolong orang lain. Hamba yang baik bisa memberkati orang banyak kalau dia jadi hamba, jadi tuan yang kejam kalau dia jadi tuan. Ya, nah kenal saudara. Saya lanjutkan slide berikutnya. Jadi firman Tuhan mengingatkan, baca ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin seorang dapat menjadi hamba bagi dua tuan. Walaupun segalanya di dunia ini membutuhkan uang, bukan berarti kita harus hidup menjadi hamba uang. Hamba uang artinya kita memprioritaskan uang lebih daripada Tuhan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Walaupun melanggar firman Tuhan, misalnya dengan mencuri, korupsi, menipu, dan seterusnya. Ya, slide-nya matikan. Itu hamba uang. Ya. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus menjadi hamba uang. Harus pilih salah satu. Kenapa? Menjadi hamba Tuhan berarti harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama saudara. Menjadi hamba uang berarti bilang gini, uang tidak kenal saudara, terserah kamu. Aku tidak pusing keadaan kamu. Tidak mengasihi. Saudara, menjadi hamba uang, itu uang dipegang erat-erat. Ya, kalau kurang segala cara dipakailah. Segala cara dipakai. Menipu, mencuri, korupsi, semuanya dipakai. Tapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, maka uang itu bukan yang paling utama. Yang utama adalah Tuhan. Ya saudara-saudara, kita belajar ya. Mari kita belajar. Jangan jadi hamba uang. Tapi jadilah hamba Tuhan. Jangan menyembah uang. Tapi sembahlah Tuhan. Itu yang pertama. Slide berikutnya. Sikap terhadap uang itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu menyesuaikan kebutuhan hidup.
Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Matikan slide-nya. Saudara, ini adalah nasihat Tuhan yang penting diingat. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kalau orang itu cukup, dia bilang kurang apa enggak? Anda akan bilang kurang. Namanya cukup. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Cukup itu relatif. Ya, saudara mungkin bilang gini, ya Pak John sih enak aja bilang cukupkan dirimu. Uangku cuma 3.000 hari ini, mau makan apa? Cukupkan dirimu dengan 3.000. Di dompetku ini cuma ada 10.000 hari ini, anak 3, istri 1, mau makan apa? Cukupkan dirimu dengan 10.000. Jangan lebih. Nah, bagaimana caranya? Slide berikutnya. Ya banyak kebutuhan hidup yang harus kita pangkas. Ya. Kalau kita mau mengatur keuangan dengan sehat, banyak kebutuhan hidup yang harus kita pangkas. Nasihat Tuhan ini harus jadi pedoman. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tuhan juga berkata, kita harus belajar menahan diri dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Slide matikan. Ya saudara. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Adanya segini ya pakai segini. Keuangan saudara sehat, tidak akan tekor. Tapi kalau kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, kita ngutang. Kita ngutang. Saudara, semiskin apapun saudara, sekaya apapun saudara, jangan ngutang. Ya, karena Tuhan melarang orang Kristen itu ngutang. Jangan berhutang. Slide. Kenapa? Berhutang adalah tawaran dunia yang menjerumuskan orang dalam gaya hidup yang melampaui kemampuannya. Ujung-ujungnya menenggelamkan orang dalam kehancuran keuangan yang parah. Berhutang berarti makan masa depan untuk gaya hidup berlebihan hari ini. Berhutang berarti mengambil sesuatu yang belum atau tidak Tuhan peruntukkan bagi kita sekarang. Matikan slide-nya. Saudara, sistem ekonomi sekarang ini memang orang suruh ngutang, enggak punya uang, ngutang. Tapi itu bukan sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan, cukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau saya hari ini punya uang 5.000 enggak cukup buat makan, lalu saya ngutang, maka yang mestinya dimakan besok saya makan hari ini. Besok enggak ada, ngutang lagi. Yang mestinya dimakan minggu depan saya makan besok. Dan begitu terusnya orang jadi tenggelam. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Berhutang itu berarti mengambil sesuatu yang belum Tuhan berikan. Tuhan ngasihnya besok diambil sekarang. Tuhan ngasihnya lusa diambil sekarang. Paham enggak? Iya. Jangan ngutang, saudara. Jangan ngutang. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi bagaimana caranya? Ya, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati berarti nggak ngutil, nggak nipu. Cerdik seperti ular adalah artinya, ya yang ada ini bagaimana dicukupkan ya. Yang ada ini bagaimana dicukupkan. Naik semua barang, ya naik. Tapi ada yang murah. Cukupkan dengan apa yang ada. Saya kasih tahu, saudara. Saudara saya jalan, saya nggak kasih tahu nama tokonya ya. Saya jalan, lihat, saya tuh suka Indomie keriting, ayam keriting gitu loh, goreng itu kan larang. 4.000-an harganya ya. Saya jalan, itu digendeli, ngerti digendeli itu ya. 5 dijual 10.000. Kita lihat, kenapa 5 dijual 10.000? Mau expired. Mau daluarsa. 5-10.000. Tak beli sama saya. Saya beli cukup banyak. Jadi saya punya Indomie, harga murah, separuh harga. Tapi kedaluarsa.
tak makan sama saya. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Mantu saya tuh bilang, waktu dia mau buka Indomie bilang, itu Indominya sudah kadaluarsa. Ya iya memang belinya memang sudah mau kadaluarsa. Kenapa dia beli murah? Kenapa gitu? Saudara, makanan kadaluarsa itu enggak jadi racun. Kalau cuma sekitar beberapa bulan kadaluarsa, saudara boleh makan dan aman itu. Ngirit. Loh, ini saya sudah tanya pada seorang ahli pangan lulusan Jerman. Saya tanya sama dia tuh gini, dulu tuh mie nggak ada yang kadaluarsanya, ini nggak ada kadaluarsanya, sekarang semua ada. Kenapa begitu? Oh itu untuk keamanan pabrik aja, dia bilang. Terus kalau dimakan, ya nggak apa-apa, dia bilang. Nggak apa-apa. Ya kalau sudah 3 tahun dimakan, urusannya beda. Tapi kalau cuma 3, 4, 5 bulan kadaluarsa, nggak ada apa-apa, dia bilang. Benar, tak coba, emang ya. Bayangkan berapa yang saudara bisa irit. Saya nggak ngajari saudara medit, nanti kalau ekonomi normal lagi, jangan beli yang daluarsa. Tapi kalau sekarang apa boleh buatlah. Ya, saya juga nggak mau ngerepoti orang dengan bilang kurang gitu. Jadi tak beli sama saya. Saya nggak pusing dengan kadaluarsa, karena saya tahu nggak ujuk-ujuk nih. Ini berguna untuk makanan, tanggal kadaluarsa, tanggal besok, tanggal 5 toh. Tanggal 5 lalu tanggal 6 jadi racun, ya nggak omong kosong lah. Sampai bulan depan belum jadi racun, sampai bulan depannya lagi masih benar, sampai bulan depannya lagi masih benar. Yang nggak punya uang, jangan gengsi. Aku ini makan kadaluarsa, nggak apa-apa saudara. Sehat-sehat saja. Yang aku makan kan saudara nggak tahu. Saking aja aku cerita sekarang. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya sudah tanya itu, saya sudah tes. Ya, kalau nggak percaya ini Dedek itu suruh nyoba, dia kan distributor ya. Ya, coba kalau kadaluarsa makanan, kalau gara-gara makanan itu sakit, nanti tak bayari pengobatannya. Tapi kalau sudah 2 tahun ya jangan nuntut ya. Kalau 2-3 bulan nggak apa-apa, saudara. Harganya murah sekali. Harganya murah sekali. Satu kali saya disuruh pergi sama istri saya beli sayur. Saya ke Junction, mintanya pokcoy. Saya lihat harganya segini, oke. Tapi sebelahnya saya lihat di Kendeli 2 harganya podo. Saya tanya sama yang sana jual, ini kenapa gitu? Oh iya om, ini memang promo, tapi tak beli sama saya. Namanya saya itu ngirit. Sampai rumah istri saya bilang, ini banyak yang sudah rusak, dipeti, dibuang yang rusak. Saya bilang. Lalu coba lihat yang masih baik dibandingkan dengan beli 1 yang bagus dan 2 yang ada rusaknya, banyak mana? Hasilnya lebih banyak yang beli 2 itu daripada 1 tetap. Buangin yang rusak, tak bilang. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kan betul. Soalnya dia waktu itu banyak rusaknya, buangin yang rusak, tak bilang. Saudara, saya itu medit kadang-kadang. Tapi kalau tidak saya akan ngerepotkan orang. Cukupkan dengan apa yang ada. Mama saya itu orang luar biasa, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Anak pada waktu ada perubahan politik di Indonesia, papa saya itu bangkrut. Kenapa? Semua aset Belanda di Indonesia itu dinasionalisasi. Papa saya kehilangan pekerjaan. Lalu pada waktu itu memang betul-betul terjadi inflasi. Ya, nah saudara, mama saya itu setiap hari mesti ngasih makan 10 orang. Anaknya 8, papa dan mama 10 orang. Berapa porsi? 30 porsi. Anaknya laki-laki. 10 orang itu 6 laki. Sehari mesti sedia makanan antara 40 sampai 45 porsi. Nggak punya uang. Ya cerdik. Waktu itu saudara, saya tinggal di dekat kampung Arab. Orang Arab itu kan kadang-kadang beli kambing ya. Nah, orang Arab itu waktu dulu ya, itu kakinya nggak dimakan. Kalau sekarang dengkil mahal ya toh. Waktu itu dengkul nggak dimakan. Mama saya bilang, sini tak belinya teh. Saya belinya.
Mama saya cuma bilang gini, orang kan nggak tahu apa yang kamu makan. Yang penting kamu sehat. Ya makan dengkil kambing, tahunya sekarang itu larang. Orang ke Jatiwangi untuk makan dengkil kambing. Mama saya dengkil kambing digulai, di sop, dimasak apa lagi, pokoknya dengkil. Hasilnya anaknya yang nggak ada yang sakit tuh. Orang kan nggak tahu apa yang kita makan. Ya. Bersyukur dengan yang ada, cukupkan dengan apa yang ada. Jadi kalau punya mie mau expire jangan dibuang ya. Krisma itu jualan ya. Kalau mau expire jangan dibuang. Dimakan sendiri aja, jangan dijual. Kalau dijual melanggar hukum. Ya. Makan aja sendiri, enggak apa-apa, ngirit. Mencukupkan dengan apa yang ada. Ya. Wis, jangan panjang-panjang. Jadi jangan berhutang. Ya. Jangan berhutang, cukupkan diri dengan apa yang ada. Orang enggak tahu apa yang saudara makan. Orang enggak pusing dengan apa yang saudara makan. Ya, yang penting saudara tetap sehat. Lalu yang ketiga, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Ini iman. Ya, yang pertama itu sikap hidup. Ya, yang kedua itu praktek kehidupannya, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga melangkah dengan iman. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin, dengan iman kita bisa berkata Tuhan adalah penolongku. Matikan slide-nya. Ini penting saudara. Ya. Bedanya kita dengan orang dunia apa? Mereka melakukannya tanpa iman, kita melakukannya dengan iman. Tuhan adalah penolongku. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Makanya saya itu kalau berdoa bilang gini, terima kasih Tuhan, aku ini milikmu. Soalnya kalau aku milik Tuhan, Tuhan tidak pernah kehilangan barang. Tuhan pernah kehilangan. Cari sampai ketemu. Tapi saya tidak pernah berdoa, aku berterima kasih bahwa aku memiliki engkau Tuhan. Nek saya memiliki Tuhan, Tuhan ini bisa hilang. Kunci mobil aja bisa hilang, kunci rumah aja bisa hilang. Ya, saya buka Tupperware, makan buah, selesai makan, tutupnya mana? Hilang tutupnya. Wes tua ya saudara. Tapi kalau Tuhan memiliki saya tidak pernah hilang. Sebab Tuhan yang jaga. Tuhan yang mencukupkan. Percayalah. Tuhan Yesus membeli saudara dengan darahnya karena dia mau memiliki saudara. Kalau saya boleh bilang, buang itu kata-kata bahwa aku memiliki Tuhan. Ganti dengan, terima kasih Tuhan, aku adalah milikmu. Tuhan jaga miliknya, Tuhan kenal miliknya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan miliknya. Iman, saudara, bahwa Tuhan memelihara kita. Ya kalau Tuhan memelihara, ya makan aja apa yang Tuhan pelihara, yang Tuhan berikan. Jangan ngomel, jangan bilang, kalau dia makan, itu saya kan juga kepingin. Cukupkan dengan apa yang ada. Saudara, pengen nasi Padang, kalau sederhana berapa? Sederhana mahal ya. Saya nggak pernah makan di sederhana tuh, mahal. Tahu berapa tuh sederhana tuh? Ya, tapi ada nasi Padang Ceban. Ada nasi Padang Ceban, sudah ada rendangnya, ada sayurnya. Ya. Kemarin kita makan, hari ini enggak di hari. Harus cerdik. Pemeliharaan Tuhan diterima dengan bersyukur. Tapi pertalit naik terserah. Ya, terserah pertalit naik, memang harus naik. Lalu bagaimana? Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak membiarkan engkau. Kalau Tuhan tidak membiarkan, berarti Tuhan mencukupkan.
Jangan berdoa, Tuhan harga-harga naik, turunkan Tuhan. Waduh, itu urusannya negara, susah. Susah. Kalau saya doanya untuk saudara itu bukan gitu. Saya doanya untuk saudara, Tuhan, supaya Engkau pertambahkan penghasilan mereka. Tambahkan penghasilan mereka. Yang nggak punya kerjaan, punya kerjaan. Jadi bisa beli, ya toh. Murah nggak bisa beli buat apa? Mahal bisa beli, ya sudah toh. Doalah minta Tuhan buka pekerjaan. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tapi kalau Tuhan buka pekerjaan, jangan pilih-pilih. Kadang-kadang yang mustahil. Waktu anak saya itu pulang dari Singapura, Ron itu bilang, Ron, lu di Singapura penghasilannya segitu, di Indonesia bakalnya segini loh. Saya kan tahu. Padahal menurut Papa keperluanmu itu segini. Saudara, dia pulang. Lalu dia buka usaha, dia berdoa, dia buka usaha. Saudara nggak akan percaya. Usahanya membuat makanan tikus. Buat makanan tikus. Saya datang, Ron, dia bilang, kalau lu bisa buat makanan tikus, sing beli siapa? Tikus itu makannya seberapa? Kenapa anda bikin makan anjing? Kenapa anda bikin makan kucing? Makan tikus. Kalau Tuhan buka jalan, kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi setelah anak ini pulang ke Indonesia sudah 7 tahun kali ya. Saudara, itu kan usahanya tidak ada saingannya. Cari di mana aja orang yang bikin makanan tikus. Saudara bilang, yang beli siapa? Ada yang beli. Se-Indonesia yang beli. Kalau Tuhan buka jalan, yang kelihatannya mustahil pun terlaksana. Jangan gengsi aja. Diketawain orang terserah, yang mau ketawa-ketawalah. Tapi aku tahu Tuhan tidak membiarkan aku. Tuhan tidak membiarkan aku. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jelas kemarin sore saya jalan, saya ketemu polisi kok jaga pom bensin. Ketemu, dokter, kata saya, ngapain pom bensin dijaga? Kata. Saya jam 4 sore itu, ngapain jaga pom bensin Pak? Loh, kan BBM naik. Kapan naik? Alah dokter ini nggak tahu, sejam yang lalu naik. Terus ya sekarang dijaga, takut ada huru-hara katanya. Terus saya bilang, ya Pak memang sulit ya, tapi saya berdoa aja lah supaya rakyat bisa membeli. Yang penting kan bisa beli. Ya Pak? Nah, kalau saudara kekurangan, cukupkan dengan yang ada. Berdoa minta Tuhan berkati. Kalau Tuhan tunjukkan jalan, jalani. Jalani. Jangan gengsi. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak membiarkan saya. Tuhan tidak membiarkan siapapun. Siapa yang menjadi miliknya? Ngomong-ngomong saudara ini miliknya siapa sih? Yakin? Milik Tuhan ya. Nah, kita baca slide yang terakhir. Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara percaya enggak? Percaya enggak? Allahku, Allahmu memenuhi keperluan. Asal satu, jangan jadi hamba uang, jangan serakah. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan melihat orang lain. Lihatlah berkat yang Tuhan berikan dan bersyukurlah. Yang ketika percayalah pada Tuhan. Nah, FBBI biasanya suka perisai iman. Ini tadi kan pernyataan iman sebetulnya. Ya, kenapa kita nggak baca keperluanmu karena saudara yang perlu sendiri, baca jadi keperluanku. Imani, jalani hidup ini.
Yuk kita berdiri bersama-sama. Kalau WPI biasanya perisai imanku, gitu ya. Ya sudah. Betul gitu, perisai imanku gitu. Ya, ayo kita jadi ibu-ibu semua. Kita ngomong satu perisai imanku terus baca ayat ini. 1, 2, 3. Perisai imanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, jangan ngaminkan omongan saya percuma lah. Aminkan perkataan Tuhan ini. Saudara tak akan pernah kekurangan. Ya, dicukupkan. Dan mari kita sekarang datang kepada Tuhan. Perjamuan kudus, waktu Tuhan Yesus mati di salib, Dia menebus dosa saudara, menyembuhkan roh saudara, jiwa saudara. Tapi juga satu hal yang perlu saudara tahu, tubuh saudara dipeliharakannya. Tubuh saudara dipeliharakannya. Ya. Telah kulihat Simon, kau menderita gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami berdiri di hadapan hadirat-Mu sebagai orang yang Tuhan sudah beli dengan harga tunai. Karena Engkau membeli kami, kami adalah milik-Mu. Karena kami milik-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau menyelamatkan dan menolong kami. Itu sebabnya kami ada sebagaimana yang sekarang ini. Dan tolonglah kami Tuhan untuk melangkah dengan iman. Hari ini kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu yang memeteraikan kami sebagai milik-Mu. Ajar kami untuk melangkah dengan iman sebagai orang-orang milik Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, tidak menjadi hamba uang. Mencukupkan dan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bersandar kepadamu, mengikuti pimpinan Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami baik-baik saja, meskipun dunia ini sedang tidak baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima